Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Pada suatu hari, Raja Salomo pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan kurban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1.000 kurban bakaran ia persembahkan di atas mezbah itu. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Bersabdalah Allah, "Mintalah apa yang kau harapkan daripadaku." Lalu Salomo berkata, "Engkau telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau. Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Sekarang ya Tuhan Allahku, Engkau telah mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Kini hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan tepat, dapat membedakan antara baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Tuhan sangat berkenan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Maka bersabdalah Allah kepada Salomo, "Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang, atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sungguh, aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau pun tak akan bangkit seorang seperti engkau. Namun yang tidak kau minta pun akan kuberikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan. Sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di kalangan raja-raja." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ajarkanlah ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Bagaimana kaum muda mempertahankan hidupnya tanpa celah dengan mengamalkan firman-Mu. Ajarkanlah ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-Mu. Ajarkanlah ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ajarkanlah ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Terpujilah Engkau, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Ajarkanlah ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Dengan bibirku, aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Ajarkanlah ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Aku bergembira atas peringatan-peringatan-Mu, melebihi segala harta. Ajarkanlah ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan.
Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak." Memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat, dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil kita mendengarkan gambaran yang begitu indah. Bagaimana Yesus hatinya yang senantiasa penuh dengan kasih, selalu tergerak kepada orang-orang yang dengan tekun, dengan gigih mencari dirinya. Inilah gambaran Tuhan yang juga ditemukan oleh Salomo. Salomo memilih untuk memiliki hikmat dalam menimbang, hati yang penuh pengetahuan, melebihi dari kekayaan, melebihi dari ketenaran. Itulah yang membuat Allah berkenan kepada Salomo dengan memberikan lebih dari yang dia minta. Kita pun juga berdasarkan Injil pada hari ini diajak untuk berani selalu mencari Tuhan dengan ketekunan, dengan kegigihan, agar Tuhan juga menggembalakan kita, mengajar kita, memenuhi apa yang menjadi harapan hidup kita, sehingga hidup kita dipenuhi dengan kebahagiaan yang tidak akan bisa diambil dari kita. Kebahagiaan itulah yang sudah dimiliki oleh Santa Agatha, sehingga dia tidak takut untuk mengalami kematian untuk membela imannya. Mari kita mohon, semoga pengalaman iman yang serupa juga menjadi milik kita.